banyak komunikasi yang belum terselesaikan, Nduk. Jadi siapa tahu kita nanti berdiri di atas kaki kita sendiri dengan jati diri kita, karena kita tahu struktur yang dimana dulu mereka sempat mengoyak untuk mengambil, nggak bisa. Kita terlahir dari orang yang tidak sembarangan. Terus mengapa sekarang kok jadi kepekaan yang harus ada malah jadi pekok, yang hak malah jadi hoak kalau kita ngambil yang ngawur. Perjalanan jejak leluhur kami lanjutkan ke Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya ke Desa Buncitan, di mana berdiri sebuah candi bernama Candi Tawangalun yang mungkin belum banyak diketahui keberadaannya. Kita sampai ke lokasi Candi Tawangalun. Sepertinya lagi ada pekerjaan tuh, nggak tahu mungkin restorasi atau kita lihat aja ya. Pada awalnya, kami sempat terkejut saat melihat bangunan yang disebut candi ini, dikarenakan kondisinya yang lebih menyerupai reruntuhan. Candi yang diperkirakan dibangun pada tahun 1292 ini berfungsi sebagai tempat pendermaan. Dari Kalasan. Selamat datang di Candi Tawangalun. Iya, matur nuwun. Mun sewu nggih, nuwun. Monggo. Lagi ada Di candi ini pula seorang anak raja yang bernama Arya Damar moksa dalam keheningan. Justru kalau ini kita karena kecintaan aja, bukan. Nah, itu salah satunya. Ini dalam kekuasaan, dalam arti teritorial, mungkin Majapahit lebih besar, sehingga kini dalam kekuasaan Majapahit. Dan karena kabar kayak kita melihat yang lebih kuat, yang lebih punya hoki juga, yang punya pamor itu Majapahit, sehingga sini pun saat putrinya Risi Tawangalun melihat raja, saat melihat ke sini itu terpesona gitu loh. Saat terpesona itu singkat ceritanya pingin untuk dinikahi sama raja, walaupun itu akhirnya dinikahi walaupun dengan selir. Tapi di sini ada kebiasaan secara budaya mungkin kurang pas di kalangan istana, sehingga kebiasaan makan daging. Sampai sekarang itu ada suku yang mungkin orang salah kaprah juga kemarin dari sisi pengambilan daging yang dimakan itu di sini mungkin belum bisa masak ya, sehingga atau mungkin gaya hidupnya buto itu sehingga harus makan daging mentah. Karena waktu hamil, waktu sampai di kerajaan sana, hamilnya pun ngidamnya seperti dia hidup di sini, Putri Risi Tawangalun. daging mentah. Iya, akhirnya diusir sini. Nah, dan tumbuh kembanglah janin itu dan lahirnya seorang jaman bayi laki-laki dikasih nama Dila, Ari Jaka Dila. Itu legenda. Dan setelah besar dia pun menuntut siapa sebenarnya orang tuanya. Nah, tapi setelah dikasih tahu kalau dia itu bukan turunan dari orang sembarangan, yang orang tadi punya pamor, akhirnya dia ke sana untuk menyatakan dirinya putranya. Tapi tetap karena dari awal kayak gengsi atau apa, sehingga itu Diakui. iya ngetesnya kan gitu. Ternyata si Joko Dila pun mampu. Syarat pertama dia harus mengambil tanah sini. Kalau memang tanahmu itu benar-benar kue putraku, jukun tanahmu nek podo, berarti kue putraku. Ya emang mampu, Pak. Jadi tanah sini itu separuh towo, separuh asin gitu. Kalau sampai sekarang bisa kita lihat. Dan kedua, syarat kedua, dia harus bisa mampu bikin semacam damar yang bisa silonya nyampe ke Majapahit. Dan mampu. Sampai sekarang nama desa itu masih ada, namanya Damarsi. Damarsi sebelah situ. Dan yang terakhir ini yang mungkin susah untuk diterima, dia harus membunuh Risi Tawangalun. Bukan hal yang nggak mampu. Di sisi lain baktinya sama kakeknya yang membesarkan dia itu lebih punya pertimbangan kuat. Maaf tadi saya potong sempat. Saat bikin damar itu mampu, sehingga julukan ditambah Arya Damar. Dan saat Arya Damar itu disuruh untuk membunuh kakeknya, dia nggak mau karena tadi dia dilema. Dalam pemikiran orang galau, orang penat, orang harus memilih itu kan di sini. Akhirnya semestinya di sini ini, sehingga punya ikon dalam diam. Kalau toh selama ini kita dengar ada nama Jenggala yang tidak ditemukan strukturnya, bisa mungkin ini Jenggala. Lah, berarti kalau nantinya ini ditemukan Jenggala dalam keadaan
mungkin tersia-siakan atau gimana. Tapi kalau toh nanti secara karbon seandainya itu ditemukan kalau ini lebih dari Majapahit, berarti ini Jenggala. Berarti sangat luar biasa. Kan dulu sumur masih lah itu kan ada hal berkah yang sangat luar biasa. Karena selama ini kan orang mana Jenggala. Kalau mungkin serpi-serpian, bukti-bukti kecil banyak ditemukan. Tapi untuk strukturnya bisa ini. Kita hanya menduga, Pak. Bisa mungkin soalnya. Mengarahnya kan batanya aja tadi saya cerita, bata yang seharusnya di Majapahit itu mungkin kualitasnya nggak seperti awal Jenggala. Nyatanya gitu loh, Pak. Waktu kita di Pari itu sudah berapa kali renovasi. Dermo itu kemarin selesai. Lah ini nggak pernah direnovasi. Tapi maaf, tadi saya brodol dengan Sumerap, batanya itu masih utuh loh. Batanya gede-gede gitu Iya. ya. Itu yang kadang-kadang saya aja anak-anak itu para ilmiah, anak zaman itu untuk memahami sejarah di sini banyak komunikasi yang belum terselesaikan, Nduk. Jadi siapa tahu kita nanti berdiri di atas kaki kita sendiri dengan jati diri kita, karena kita tahu struktur yang dimana dulu mereka sempat mengoyak untuk mengambil, nggak bisa. Kita harus hari ini menghadapi dunia. Itu yang sering saya sampaikan ke anak-anak untuk selalu cari informasi tentang itu, sambil minta petunjuk ya, minta doa untuk biar kita diselaraskan. Kita terlahir dari orang yang tidak sembarangan. Terus mengapa sekarang kok jadi kepekaan yang harus ada malah jadi pekok, yang hak malah jadi hoak kalau kita ngambil yang ngawur. Jauh Apa ya? Semua masih asli tuh Pak ya? Iya, bahkan ujung dari patahan itu di sini hanya itu hanya sedikit persen, malah yang banyak ikut sini. Kalau tuh itu yang paruh masih asli, itu hanya tipis, hanya sekian. Nah itu ikut. Nah berarti kan kekuatan nempelnya itu kita perlu banyak belajar. Iya. Terlalu dimanja ketika melihat candi di sini dilihat tapi dengan pandangan berbeda. Ini yang kita lihat fondasinya, Bu. Jadi beda lagi di sini. Karena munculnya zaman itu membawa suatu pemikiran kalau di sini sebentar dulu. Ini sebenarnya kita nggak lihat seharusnya. Hari ini kita melihat paling nggak ada semacam cara berpikir, kemajuan untuk berpikir suatu situs sejarah. Dulu kita kan selalu balik lagi hari ini kita di sini seringnya komunikasi dengan sesama manusia, sehingga jarak maaf ya, definisi manusia dan alam dulu sangat terkait ya. Kayak gini, ini sama lumpur, sama alam, sama terowongan itu kan mungkin diwakili hanya 1-2 orang. Kalau sekarang kan sudah tertutup, sehingga komunikasi itu lebih percaya kepada informasi orang. Lah kalau leluhur kita salah satunya enaknya kalau kita lebih dekat, ada komunikasi, ada dialog antara alam dan leluhur kita. Seperti hari ini itu ada lumpur, sehingga setiap situs itu terkait dengan apa sumber-sumber yang keluar dari bumi itu masih ada. Jadi ada komunikasi yang sekarang mungkin kita bisanya untuk belajar ngikuti dari setiap situs yang selalu terkait dengan alam. Alhamdulillah saya juga dari kecil orang sini. Oh iya. Jadi ya di sini terus. Dulu kita hanya terlihat sumur, makanya itu sumur Windu. Karena dulu memang namanya sumur Windu. Dan sekarang ya obsesi manusia sehingga ngomong candi itu dalam pikiran kita selalu tinggi. Ini sebenarnya kayak gini. Itu dulu kejedok, iya, ke doser itu sampai diingatkan ya. Mungkin secara alam dosernya macet, orangnya juga macet umurnya, macam meninggal. Karena bebas ya, maksudnya itu sampai habis, Pak. Itu situ sampai jadi kolam. Dulu pernah sampai di ngoni cair. Dan kita juga diajari secara alam. Ternyata kok lumpur yang berjalan itu menutup ini celah-celah itu. Dulu sini ngeri. Kita semua belajar untuk memahami di mana situs sejarah saat kita sungkem, cikal bakal sama di mana budaya. Jadi enak, kita langsung diajari secara langsung. Ada semacam jarak komunikasi menghargai cikal bakal sama budaya kan. Kalau kita ngomong budaya sudah ngomong, maaf ya, agak arogan akunya kan ya budaya. Tapi kalau ngomong cikal bakal, ngomong orang tua, kita sudah nggak bisa apa-apa. Sekarang mereka masih di sini kan. Masih banyak yang kayaknya masih kerasan. Saya suka pada karya, Pak. Jadi ini saya lihat dulu ada karya leluhur saya, dan kalau dicuekin ya dicuekin, cuman kan kita emannya di situ. Dan alhamdulillah semua semakin lama semakin jelas pentingnya untuk menghargai karya. Kalau kita ngomong kita juga suka berkarya gitu.
jadi eman. Dimana saat berkarya itu jangankan leluhur kita yang luar biasa, sampai bukti-bukti itu menunjukkan kalau leluhur kita itu bukan orang sembarangan. Dunia belum menemukan, leluhur kita sudah kayak gini. Kita melihat ada kayak gempa di sana, di Jepang, di Cina menyatakan anti gempa. Kita udah punya, kan dari awalnya kita udah punya kayak aset tentang gamelan yang leluhur kita bikin. Itu kan nggak main-main. Kayak meteor yang katanya yang kesana itu tahu, leluhur kita cuma hanya diem, terus mungkin di Awe aja sudah turun meteor itu. Itu kan bukan orang sembarangan. Iya. Ada legenda Sungging Prabengkoro, kadang saya juga begitu. Saya bangga, Bu. Saya bangga, dan itu cinta saya yang bikin saya, mengapa saya, dan akhirnya aturan itu ikut aja. Semua kan dari yang atur, kayak aturan negara saya harus menjaga ini, karena kecintaan itu mungkin. Peninggalan leluhur seperti halnya candi-candi ini sepatutnya mendapat perhatian lebih dari pihak yang berwenang, terlebih lagi dari kita para cucu moyangnya. Sepantasnya candi-candi ini bukan hanya diperlakukan sebagai tempat wisata, tetapi diperlakukan sebagai tempat belajar. Karena sesungguhnya candi-candi ini berbicara pada mereka yang mau mendengarkannya. Selalu ada kisah menarik di balik berdirinya sebuah candi, sebagaimana kisah yang diceritakan Pak Saiful tadi. Nah, untuk mendapatkan kisah menarik lainnya, ikuti terus perjalanan kami ya. Jadi ada semacam sumur kotak gitu Di atasnya aja. makanya di situ nanti saya akan bikin rumah bontek gitu. Nanti kalau ingin lihat atasnya, kalau toh tamu bawa drone, ya saya ingin bikin kampung rumah bontek.